Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Ilahi Angka dengan NIM H071241089 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas buku saya, yaitu Disrupsi Digital Memenangkan Persaingan dengan Sistem Informasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari masa gelap gulita ke masa terang benderang. Amin. Jadi, buku ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Di tengah gelombang disrupsi digital yang mengubah lanskap bisnis secara global, kemampuan memanfaatkan sistem informasi telah menjadi penentu utama kesuksesan organisasi. Buku ini hadir untuk membekali pembaca dengan pemahaman komprehensif tentang peran strategis teknologi informasi dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Buku ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademisi, profesional bisnis, maupun pelaku industri yang ingin memanfaatkan sistem informasi sebagai senjata strategis di era digital. Jadi pengantar buku ini yang pertama yaitu pembahasan mendalam. Buku ini diawali dengan pembahasan mendalam tentang lingkungan bisnis global dan bagaimana infrastruktur teknologi informasi menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Yang kedua yaitu membahas tentang pengolahan data. Pembaca akan memahami bahwa praktik terbaik dalam mengelola data dan pengetahuan sebagai aset bisnis, termasuk pemanfaatan data warehouse untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu penerapan sistem. Pada bagian inti, buku ini fokus pada penerapan sistem informasi dalam berbagai fungsi organisasi, konsep sistem informasi berbasis komputer, serta pentingnya arsitektur TI yang solid. Adapun struktur buku ini saya bagi menjadi 5 bab. Pada bab pertama, membahas tentang lingkungan bisnis global dan peran teknologi informasi. Membahas lingkungan bisnis modern secara global, perkembangan dan tuntutan bisnis kontemporer, serta pentingnya teknologi informasi dalam bisnis. Selanjutnya pada bab 2, yaitu memiliki judul konsep dasar sistem informasi. Sesuai judulnya, pada bab ini membahas tentang mengupas definisi dan ruang lingkup sistem informasi, sejarah perkembangan, komponen utama, serta peran sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Pada bab selanjutnya yaitu bab 3, membahas tentang sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Pada bab ini menjelaskan bagian-bagian utama dalam organisasi, kebutuhan informasi setiap bagian, konsep sistem informasi berbasis komputer, serta infrastruktur dan arsitektur IT atau SI. Selanjutnya yaitu pada bab 4 membahas tentang data, informasi, dan pengetahuan. Banyak orang yang mungkin memiliki salah pemahaman terhadap ketiga hal tersebut. Pada bab 4 membahas pentingnya data dan informasi, sumber data dan metode pengumpulan, keuntungan pendekatan database, data warehouse, dan dukungan keputusan, serta konsep pengetahuan. Selanjutnya, bab 5 membahas tentang proses bisnis dan teknologi informasi. Pada bab ini mengulas definisi proses bisnis, sistem pendukung proses bisnis, nilai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis, serta TI dan keunggulan kompetitif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis modern secara global. Jadi, lingkungan bisnis modern secara global adalah gambaran tentang bagaimana perusahaan beroperasi di tengah dunia yang semakin terhubung dan dinamis. Saat ini, bisnis tidak lagi terbatas pada satu negara atau satu pasar lokal, melainkan harus mampu bersaing dan beradaptasi di pasar internasional yang sangat cepat berubah. Contoh perusahaan yang sudah mencapai globalisasi yaitu Apple, Samsung, misalnya Nvidia. Dalam menghadapi lingkungan ini, perusahaan modern perlu mengembangkan fleksibilitas, inovasi, pemahaman lintas budaya, serta kepekaan terhadap tren global untuk tetap bertahan dan tumbuh. Karena jika tidak, akan terjadi kasus seperti pada perusahaan Nokia yang mereka
yang CEO-nya itu mengatakan pernah, kami tidak melakukan apa-apa, tapi kami hancur oleh zaman, hancur oleh globalisasi. Nah, disitulah titik salahnya dari strategi bisnis pada perusahaan Nokia. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan inovasi, karena itulah mereka hancur. Jadi perusahaan ibarat dipaksa untuk melakukan inovasi karena perkembangan teknologi yang sudah semakin cepat. Adapun globalisasi dan dampaknya pada bisnis. Yang pertama yaitu konsep globalisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, konsep globalisasi yaitu proses di mana batas geografis, politik, dan ekonomi menjadi kabur, sehingga perusahaan dapat berinvestasi pada negara lain ataupun daerah lain. Nah, kemajuan teknologi informasi. Yang pertama yaitu contohnya seperti internet, cloud computing, dan komunikasi real time. Selanjutnya yaitu liberalisasi perdagangan, seperti perjanjian WTO, NAFTA, atau RCEP. Nah, perjanjian seperti ini sangat penting untuk ibaratnya mengamankan atau membuat rasa aman kepada perusahaan yang ingin berinvestasi ataupun membuka sektor-sektor baru pada negara tertentu. Yang terakhir yaitu mobilitas sumber daya. Nah, pada mobilitas sumber daya, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan bergerak bebas sangat penting. Nah, adapun infrastruktur TI sebagai tulang punggung bisnis global. Nah, pada infrastruktur TI terbagi menjadi 3, yaitu komponen hardware, software, dan komponen jaringan. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan saling mempunyai peran satu sama lain. Yang pertama yaitu komponen hardware. Komponen hardware adalah perangkat keras yang meliputi server, komputer, perangkat jaringan seperti router atau switch, dan perangkat penyimpanan data yang menjadi fondasi fisik dari infrastruktur TI. Selanjutnya adalah komponen software, yaitu perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, aplikasi bisnis seperti ERP dan CRM, perangkat lunak keamanan atau cyber security, dan alat pengembang yang menjalankan proses bisnis. Contohnya dari alat pengembang yang menjalankan proses bisnis adalah seperti framework ataupun bahasa pemrograman yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah komponen jaringan. Nah, jaringan adalah tulang punggung komunikasi, termasuk koneksi internet, jaringan area lokal atau LAN, jaringan area luas atau WAN, dan jaringan nirkabel yang menghubungkan seluruh sistem. Jadi, komponen hardware dan komponen software akan sulit untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengguna lainnya jika tanpa komponen jaringan. Maka itu, komponen jaringan juga salah satu komponen yang sangat vital pada infrastruktur TI. Adapun peran infrastruktur TI dalam bisnis global, yang pertama yaitu memfasilitasi ekspansi global. Infrastruktur TI memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan di seluruh dunia melalui alat komunikasi, e-commerce, dan platform media sosial. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Integrasi sistem seperti ERP dan CRM meningkatkan efisiensi proses bisnis internal dari manufaktur hingga rantai pasokan. Yang ketiga, mendukung kolaborasi lintas batas. Platform seperti Microsoft Teams, Slack, dan Zoom menghilangkan batas geografis, memungkinkan tim dari berbagai belahan dunia bekerja sama secara efisien. Yang keempat, mengoptimalkan rantai pasokan global. Sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi memungkinkan perusahaan memantau persediaan, pengiriman, dan produksi secara real time. Adapun tentang revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Nah, materi ini membahas tentang Internet of Things atau IoT yang menghubungkan internet dan memungkinkan pemantauan real time. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan buatan atau AI, merupakan analisis prediktif untuk memanfaatkan tren pasar dan mengoptimalkan proses. Kemudian komputasi awan, yaitu akses sumber daya komputasi melalui internet. Yang terakhir adalah big data.
Pengolahan data dalam jumlah besar untuk insight bisnis. Adapun tuntutan konsumen modern, yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan akses. Konsumen tentunya menginginkan layanan yang cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Contohnya yaitu e-commerce dengan pengirim same day delivery atau layanan perbankan digital yang memungkinkan transaksi real time. Yang kedua yaitu personalisasi pengalaman. Berkat big data dan AI, perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen untuk menawarkan rekomendasi produk, diskon khusus atau konten yang sesuai dengan preferensi individu. Yang ketiga, keamanan dan transparansi. Dengan meningkatnya kasus kebocoran data, konsumen semakin peduli terhadap privasi dan keamanan informasi mereka. Mereka mengharapkan jaminan bahwa data pribadi mereka terlindungi. Yang terakhir, yaitu kualitas dan nilai tambah. Tentunya harga bukan lagi satu-satunya pertimbangan. Konsumen juga memperhatikan kualitas, keberlanjutan atau sustainability, dan customer experience yang memuaskan. Nah, selanjutnya yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan bisnis yang semakin ketat biasanya dipengaruhi oleh munculnya pemain baru yang lincah, startup dan perusahaan rintisan yang lebih cepat berinovasi. Yang kedua, disrupsi teknologi. Inovasi digital menggeser model bisnis konvensional. Yang ketiga, ekosistem bisnis yang terhubung. Kolaborasi antar perusahaan menciptakan nilai tambah. Selanjutnya adalah regulasi yang semakin kompleks. Perlindungan data dan privasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa atau UU PDP atau perlindungan data pribadi di Indonesia mewajibkan perusahaan untuk mengamankan data konsumen dan memberikan transparansi dalam penggunaannya. Selanjutnya yaitu kepatuhan finansial dan perpajakan. Perusahaan fintech, e-commerce, dan layanan digital harus mematuhi aturan anti pencucian uang atau AML, Know Your Customer atau KYC, serta perpajakan transaksi digital yang semakin kompleks. Selanjutnya, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Regulasi lingkungan seperti pembatasan plastik atau emisi karbon mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan atau ESG, Environmental, Social, and Governance. Adapun TI sebagai enabler efisiensi dan inovasi. Peningkatan efisiensi, teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengotomatisasi proses bisnis yang sebelumnya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Sistem pemrosesan data otomatis dapat mempercepat transaksi keuangan, manajemen inventaris, atau pelacakan logistik. TI menyediakan data real time yang dapat digunakan untuk analisis bisnis, membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis fakta. Yang kedua yaitu pendorong inovasi. TI berperan sebagai katalis inovasi dengan memungkinkan perusahaan mengembangkan produk, layanan, atau model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti big data, cloud computing, atau kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan solusi yang lebih personalisasi bagi pelanggan. Platform digital seperti aplikasi mobile atau e-commerce juga menjadi sarana inovasi. Nah, adapun definisi dan ruang lingkup sistem informasi. Yang pertama yaitu tentunya pengumpulan data. Proses mengumpulkan fakta dan angka dari berbagai sumber. Yang kedua, pemrosesan, yaitu mengolah data mentah menjadi format yang berguna. Yang ketiga yaitu distribusi, menyebarkan informasi kepada pengguna yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu penyimpanan, menyimpan data dan informasi untuk penggunaan di masa depan. Adapun komponen-komponen pada sistem informasi. Yang pertama yaitu hardware, yaitu perangkat fisik seperti komputer, server, perangkat, jaringan, dan perangkat input-output yang digunakan untuk menjalankan sistem. Yang kedua yaitu software, program atau aplikasi yang memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk memproses data dan menjalankan fungsi-fungsi sistem informasi. Yang ketiga yaitu data, fakta-fakta, angka, atau simbol yang diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan operasional. Yang terakhir yaitu manusia, pengguna, operator, analisis, dan pengelola sistem yang berperan penting dalam mengoperasikan dan memelihara sistem informasi.
Adapun perbedaan antara TI dan sistem informasi. Teknologi informasi atau TI mengacu pada alat, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi. Jadi, TI berfokus pada aspek teknis seperti jaringan, komputer, database, aplikasi, dan keamanan informasi. TI adalah komponen atau alat yang digunakan di dalam SI, lebih berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur. Nah, sedangkan perbedaannya pada sistem informasi yaitu sistem informasi adalah konsep yang lebih luas. Mengapa? Karena tidak hanya melibatkan TI, tapi juga mengintegrasikan proses bisnis, prosedur kerja, dan peran manusia dalam menciptakan informasi yang berguna untuk mendukung keputusan organisasi. Jadi, lulusan dari sistem informasi bisa bekerja sebagai sistem analis yang memberikan saran-saran kepada perusahaan ataupun startup dalam mengembangkan bisnisnya. SI mencakup penggunaan TI, proses bisnis, serta interaksi manusia untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi organisasi. Adapun sejarah perkembangan sistem informasi, yang pertama yaitu era mekanisasi pada tahun 1940 sampai 1970. Pada era ini, penggunaan mainframe untuk batch processing komputer berukuran sangat besar dan hanya digunakan oleh institusi besar. Contohnya itu seperti pemerintah, seperti perusahaan besar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu era PC atau pada tahun 1980 sampai 1990. Revolusi komputer pribadi membawa teknologi komputasi ke tangan individu. Internet mulai berkembang pesat. Jadi pada era ini bukan cuma institusi besar yang dapat menggunakan komputer, tapi individu pun dapat memanfaatkannya. Nah, karena itulah internet mulai berkembang pesat. Yang ketiga adalah era AI dan big data pada tahun 2000 sampai sekarang. Pada era ini, teknologi mampu mengolah, menganalisis, dan mengekstrak pola dari data dalam jumlah sangat besar secara real time. Hal ini dapat dilakukan karena perkembangan AI sudah sangat masif hingga saat ini. Contohnya yaitu DeepSeek, ChatGPT yang saling berlomba-lomba untuk melakukan inovasi. Adapun tonggak penting perkembangan sistem informasi yaitu mainframe, komputer besar yang menjadi tulang punggung pengolahan data perusahaan besar seperti perbankan dan badan pemerintahan pada pertengahan abad ke-20. Yang kedua yaitu komputer pribadi atau PC. Komputer pribadi atau PC membawa perubahan besar dengan membuat teknologi komputasi dapat diakses oleh masyarakat luas di rumah dan di kantor, mendorong demokratisasi teknologi. Yang ketiga, internet memungkinkan konektivitas global antar sistem, mempercepat komunikasi dan mempermudah pertukaran informasi lintas negara dan mengubah cara bisnis beroperasi. Yang terakhir adalah Internet of Things. Berbagai perangkat fisik seperti kulkas, lampu, kendaraan, dan bahkan peralatan medis dapat dihubungkan ke internet, memungkinkan pemantauan dan pengolahan data secara real time. Nah, adapun analisis input, proses output. Input adalah data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Bisa berupa angka, teks, gambar, atau data sensor. Yang kedua adalah proses. Proses adalah perhitungan matematis, penyaringan data, transformasi format, pengelompokan, atau analisis berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu output. Output adalah informasi yang telah diolah untuk mengambil keputusan, kontrol operasional ataupun pembuatan laporan. Nah, berikut ini saya akan membahas tentang integrasi sistem informasi dengan proses bisnis. Sebelumnya saya sudah menyebutkan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi, secara singkat, ERP adalah sistem terpusat yang mengintegrasikan berbagai fungsi penting dalam organisasi, seperti produksi, keuangan, sumber daya, manusia, logistik, dan pemasaran dalam satu platform terpadu. Yang kedua yaitu otomatisasi proses bisnis. Sistem yang mengotomatiskan alur kerja antar departemen, mengurangi proses manual, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang ketiga adalah analitik bisnis terintegrasi. Platform yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan komprehensif
tentang kinerja bisnis secara real time. Nah, berikutnya adalah peran sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk menjalankan aktivitas rutin seperti pengelolaan inventaris, penggajian, atau pemrosesan pesanan secara otomatis, menghemat waktu dan biaya. Yang kedua yaitu untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data yang akurat, terkini, dan relevan untuk evaluasi performa bisnis, peramalan tren pasar, dan penetapan strategi yang lebih objektif. Yang terakhir adalah layanan publik. Sistem informasi mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat, mengurangi birokrasi dan meningkatkan kenyamanan. Adapun contoh dari e-government dan platform kesehatan digital. Pada e-government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi, terutama internet, oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik secara online. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan. Contoh nyata adalah portal pajak online yang memungkinkan pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara daring, mengurangi antrean panjang, dan meminimalkan interaksi langsung. Yang kedua adalah platform kesehatan digital. Platform kesehatan digital menggabungkan teknologi informasi dengan layanan medis. Platform ini memungkinkan pasien untuk mengelola data kesehatan pribadi secara online, membuat janji dengan dokter, menerima hasil laboratorium, hingga melakukan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. Dengan menggunakan aplikasi telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus pergi ke rumah sakit, hanya dengan menggunakan smartphone atau komputer. Adapun struktur organisasi dan departemen utama, yang paling di puncak yaitu direksi atau pimpinan tertinggi perusahaan. Yang kedua adalah manajer, yaitu berfungsi sebagai pengelola departemen dan divisi. Yang selanjutnya yaitu staf operasional atau pelaksana kegiatan sehari-hari atau operasional dari sebuah perusahaan. Adapun fungsi dan tanggung jawab departemen. Setiap departemen dalam organisasi memiliki peran spesifik yang berfokus pada area tertentu dari aktivitas organisasi. Departemen utama meliputi pemasaran, sumber daya manusia atau HRD, produksi, keuangan, dan administrasi. Pembagian tugas ini menghindari duplikasi pekerjaan, meningkatkan koordinasi antar bagian, dan memastikan bahwa setiap fungsi yang vital bagi organisasi dapat dijalankan dengan baik. Adapun kebutuhan informasi dalam setiap bagian organisasi. Contohnya yaitu pada departemen, jenis informasi yang dibutuhkan. Pada pemasaran, data penjualan, tren pasar, feedback, serta pelanggan. Contohnya pada keuangan yaitu laporan keuangan, arus kas, data pengeluaran. Pada produksi, jadwal produksi, stok bahan baku, dan data permintaan. Pada HRD, data absensi, performa karyawan, dan kebutuhan pelatihan. Pada administrasi, dokumentasi perusahaan, jadwal kegiatan, dan inventaris kantor. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data yaitu adalah fakta mentah tanpa makna, sedangkan informasi adalah data yang diproses dan diberi makna. Sedangkan pengetahuan adalah pemahaman mendalam berdasarkan informasi dan pengalaman. Adapun peran informasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu memahami situasi atau masalah. Informasi membantu manajer atau pimpinan organisasi dalam mengenali kondisi aktual yang sedang dihadapi, seperti laporan keuangan atau data kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Informasi digunakan untuk memahami akar penyebab masalah. Analisis yang didasarkan pada data faktual lebih dapat diandalkan dibandingkan asumsi semata. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif solusi. Informasi penting untuk membandingkan berbagai alternatif solusi, data biaya, proyeksi manfaat, serta potensi risiko dari setiap pilihan yang harus dievaluasi. Yang terakhir yaitu memilih solusi terbaik. Dengan informasi yang lengkap dan terpercaya, pengambilan keputusan dapat menentukan solusi mana yang lebih optimal dan sesuai dengan sasaran organisasi. Adapun sumber data yaitu terbagi dua, yaitu internal dan eksternal.
Sumber data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, dihasilkan dari berbagai aktivitas operasional harian, proses bisnis, serta interaksi internal antar unit kerja. Contohnya yaitu laporan keuangan, data penjualan, data karyawan, dan catatan produksi. Adapun sumber data eksternal berasal dari luar organisasi dan biasanya berfungsi untuk melengkapi perspektif internal dengan informasi tentang kondisi lingkungan bisnis, perilaku pasar, perubahan regulasi, serta tren industri. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu kuesioner. Metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian daftar pertanyaan tertulis kepada responden, baik secara langsung melalui pos, email, atau platform daring. Yang kedua adalah wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden, memungkinkan penggalian informasi lebih dalam. Yang terakhir adalah sensor. Alat elektronik yang digunakan untuk merekam data secara otomatis dan terus-menerus sangat berguna untuk pengukuran yang memerlukan pemantauan konstan. Adapun proses bisnis dan teknologi informasi. Yang pertama itu klarifikasi proses bisnis. Proses bisnis diklarifikasikan menjadi operasional, manajerial, dan pendukung. Adapun 5 komponen ERP, yaitu model utama ERP meliputi keuangan, SDM, produksi, rantai pasok, dan pemasaran. Selanjutnya 4 tahap BPR, yaitu Business Processing Reengineering, meliputi identifikasi, analisis, redesign, dan implementasi. Teknologi informasi berperan penting dalam mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses bisnis melalui sistem seperti ERP, workflow atau automation, dan analitik bisnis. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang saya kerjakan atau apa yang saya buat yaitu berupa buku dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang membutuhkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.